Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai. Jadi ini saya akan membahas kalian untuk pertemuan 10, 11, terus kemudian 12. Kalau yang 10 itu material handling dan 11 itu mengenai ongkos material handling. Nah, kalau yang pertemuan yang ke-12 minggu ini itu kita membahas mengenai template. Oke, langsung saja ya. Jadi learning objektif atau tujuan dari mempelajari material handling dan ongkos material handling ini adalah untuk memahami, jadi agar mahasiswa dapat memahami masalah penanganan material dalam sistem manufaktur. Jadi topiknya di sini ada perancangan sistem material handling atau bisa juga disebut dalam bahasa Indonesia yaitu perpindahan material ya. Dan peralatan material handling yang dibutuhkan. Nah, kalau menurut penelitian, jadi tentang material handling ini sudah dilakukan, penelitian mengenai material handling ini sudah dilakukan sekitar 50 sampai 70% dari kegiatan produksi. Jadi material handling ini mencakup 50 sampai 70% kegiatan dari total kegiatan produksi. Jadi lumayan ya material handling. Material handling ini bisa dimulai dari mulai dari material datang terus kemudian dibawa ke bagian produksi, terus kemudian di dalam bagian produksi itu sendiri material handling dari satu lini produksi ke lini produksi berikutnya, kemudian mulai dari produk finishing juga membutuhkan waktu untuk ke bagian warehouse-nya gitu ya. Terus kemudian akan didistribusikan ke customer. Itu juga salah satu material handling juga ya. Jadi cost-nya itu cukup besar, sekitar 25% dari total biaya produksi kalau cost untuk material handling. Terus kemudian material handling ini diklasifikasikan ke dalam kegiatan non produktif. Jadi ini kan memang maksudnya produktif itu atau bernilai tambah atau value added itu artinya kegiatan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan customer seperti pemrosesan produk, itu maksudnya kegiatan produktif. Pengecekan produk atau quality itu juga masuknya produktif. Nah, di dalam material handling ini ada 3 tahap. Tahap yang pertamanya itu ada tahap konvensional. Konvensional itu artinya perhitungan secara manual. Terus kemudian kontemporer itu gabungan. Terus kemudian maju atau berorientasi dari sistem. Nah, definisi dari material handling ini sendiri terbagi menjadi 5 definisi, yaitu adanya pergerakan, terus penyimpanan, terus protecting atau pelindungan, controlling, dan material, khususnya untuk material yang baru datang
dan material yang akan disuplai ke bagian produksi. Nah, jadi kalau menurut American Material Handling Society, material handling ini atau pemindahan material ini adalah seni yang meliputi penanganan, handling, pemindahan, pembungkusan atau pengepakan, penyimpanan sekaligus pengendalian dan pengawasan. Jadi dalam material handling itu banyak yang harus dikerjakan ya, mulai dari penanganan, pemindahan, pembungkusan, sampai controllingnya itu sendiri. Terus kemudian tujuan pokok dari kegiatan material handling ini adalah yang pertama menambah kapasitas produksi yang pasti, terus mengurangi limbah buangan atau waste, memperbaiki kondisi area, memperbaiki distribusi material, dan mengurangi biaya. Nah, ini yang terpenting adalah mengurangi biaya material handling atau ongkos material handling. Nah, prinsip-prinsip dari material handling ini adalah yang jelas semua kegiatan pemindahan harus direncanakan. Terus rencanakan semua sistem yang menyatukan sebanyak mungkin kegiatan dan mengkoordinasikan cakupan operasi penuh. Jadi sistemnya itu memang harus benar-benar direncanakan secara detail karena akan berhubungan dengan koordinasi dengan banyak bagian. Nah, terus kemudian rencanakan urutan operasi untuk mengoptimalkan aliran barang juga. Nah, aliran barangnya itu juga harus disesuaikan dengan kedekatan antar departemen gitu ya. Terus kemudian kurangi, gabung atau hilangkan pemindahan yang tidak perlu atau peralatan yang tidak perlu. Kemudian gunakan gravitasi untuk memindahkan barang jika mungkin. Jadi ada alatnya itu untuk memindahkan barang. Terus manfaatkan volume bangunan semaksimal mungkin, tingkatkan jumlah ukuran berat beban yang dipindahkan. Jadi semakin banyak beban atau semakin banyak produk yang dipindahkan, maka akan mengurangi ongkos material handling. Tapi itu juga nanti akan berpengaruh dengan peralatan material handling yang digunakan. Kemudian di sini metode dan peralatan pemindahan juga harus yang aman. Kalau misalnya menggunakan peralatan material handling yang di atas, itu juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, ketiganya harus diperhatikan. Terus kemudian gunakan peralatan pemindahan mekanis atau otomatis jika memungkinkan. Terus gunakan cara atau peralatan yang dapat melaksanakan pekerjaan dan berbagai penerapan. Jadi kalau bisa itu untuk penggunaan peralatan material handlingnya itu bisa digunakan untuk banyak hal. Terus kemudian peralatan dirancang juga untuk mengangkut, peralatan yang dirancang untuk mengangkut itu juga harus tetap bergerak gitu. Maksudnya di sini tetap bergerak, jadi mengoptimalkan gitu penggunaan material handling. Terus kurangi waktu kosong, ganti cara peralatan yang kuno, gunakan peralatan pemindahan untuk pengendalian produksi, terus kemudian tentukan efisiensi kinerja pemindahan. Nah, itu. Nah, ini ada contoh material handling evaluation chart. Ada material handling evaluation chart ini. Di sini ada indikator peluang perbaikan, nama pabrik, departemen, dan pengamatnya siapa, ada lokasi, operasi, tanggalnya. Terus kemudian di sini ada periksa ya atau tidak gitu.
Ini adalah untuk mengevaluasi ya, peta untuk mengevaluasi seperti check sheet seperti itu. Terus kemudian ada beberapa pertimbangan dalam perancangan material handling atau pemindahan barang. Yang pertama, karakteristik dari material. Nah, materialnya ini harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Nah, karakteristik materialnya itu bentuk secara fisiknya seperti apa, cair, padat, gas, terus kemudian kondisinya itu harus dalam keadaan panas, dingin, atau yang seperti apa. Ini kan harus disesuaikan dengan produknya. Terus kemudian bentuknya bagaimana, plat, bulat, terus resiko keamanannya juga bagaimana, mudah pecah kah, mudah meledak, terus kemudian berat atau volumenya juga harus dipertimbangkan. Nah, kemudian di sini ada tingkat aliran material yang harus diperhatikan, yaitu jumlah material yang dipindahkan dengan jarak perpindahan. Kalau misalnya jarak pemindahannya itu dekat, gitu dia bisa menggunakan hand truck karena jumlah material yang dipindahkan itu sedikit. Nah, kalau dekat tapi banyak itu bisa menggunakan conveyor. Nah, kalau jarak perpindahannya jauh dan sedikit itu bisa menggunakan power truck unit load AGV. Atau kalau banyak itu bisa menggunakan conveyor sama AGV train. Nah, ini terus kemudian harus diperhatikan juga tipe tata letaknya. Jadi tipe tata letak ini membutuhkan jenis peralatan material handling yang berbeda karena karakteristik produk dan proses produksi juga berbeda. Nah, kalau misalnya pakai fixed layout, biasanya produknya itu umumnya berukuran besar dan berada di tempat yang tetap. Jadi harus diperhatikan tipe tata letak. Ada fixed layout berdasarkan proses, berdasarkan produk, atau grup teknologi. Nah, di sini ada pengelompokan peralatan material handling. Di sini ada macam-macam ya, ada bentuk kontainer, material transport, ada otomatis, ada berdasarkan storage dan panannya. Nah, ini berdasarkan kelompok kontainer dan unitizing equipment. Misalnya ini berupa box-box atau palet-palet ya. Terus kemudian ini paletnya ada ini yang palet-palet, terus kemudian ada hand pallet truck-nya juga. Ini disesuaikan juga dengan produk yang dihasilkan di perusahaan. Ini ada storage and retrieval, automated storage and retrieval system. Ini untuk di pabrik yang besar ya biasanya. Ini ada power truck unit load AGV. Terus ada trailer train juga. Terus kemudian ada roll delivery forklift juga. Nah, kalau conveyor di sini biasanya kan dia digunakan untuk memindahkan material di jalur yang tetap. Keuntungannya sebenarnya di sini kapasitasnya tinggi, kecepatan bisa disesuaikan, penanganannya ini bisa digabungkan dengan proses sama atau inspeksi. Terus kemudian pengiriman bahan secara otomatis juga kalau menggunakan conveyor dan tidak memerlukan gang. Tidak memerlukan gang, tapi hanya membutuhkan space saja. Tapi conveyor ini mempunyai kekurangan yaitu harus mengikuti jalur yang tetap, sehingga pengangkutan terbatas pada area tersebut saja. Terus kemudian dimungkinkan
terjadinya bottleneck dalam sistem. Kemudian kerusakan pada salah satu bagian conveyor akan menghentikan aliran proses. Nah, ini kekurangannya. Kemudian kalau conveyor ada pada tempat yang tetap sehingga akan mengganggu gerakan peralatan mesin yang lain. Ini kekurangannya. Kali ini ada crane dan hoist. Kalau crane ini untuk memindahkan beban secara terputus-putus dengan area yang terbatas nih crane. Nah, biasanya kelebihannya ini dia kan lantai kerjanya itu sangat kecil, terus lantai kerjanya itu dapat dihemat, kemungkinan untuk mengangkat dan memindahkan benda. Terus kemudian di sini ada perbedaan antara crane sama hoist. Kalau hoist itu setelah barang diangkat dapat bergerak maju mundur. Jadi bebannya cenderung tidak terlalu besar. Gitu. Biasanya dipasang di dalam gedung atau pabrik untuk memindahkan barang yang tidak terlalu besar dan berat. Kalau crane itu setelah barang diangkat bergerak memutar. Nah, biasanya dipakai di luar gedung untuk mengangkat peti kemas atau material pembangunan gedung bertingkat. Nah, kelemahan dari crane dan hoist ini itu membutuhkan investasi yang besar. Kemudian pelayanannya juga terbatas pada area yang ada. Terus kalau crane itu hanya bergerak pada arah garis lurus dan tidak dapat dibuat berputar atau belok tajam. Terus kemudian pemakaian tidak dapat maksimal sesuai yang diinginkan karena crane hanya digunakan untuk periode waktu yang pendek setiap hari kerja. Biasanya kalau untuk nyewa crane itu juga lumayan mahal juga ya. Terus kemudian truk ya. Nah, truk di sini itu yang terdiri dari truk itu ada forklift, ada hand truck, ada fork truck, ada trailer train. Nah, kalau kelebihan dari truk ini perpindahannya tidak memerlukan jalur yang tetap. Kalau jalur yang tetap itu seperti conveyor tadi ya. Kemudian mampu untuk loading, unloading, dan mengangkat kecuali memindahkan material. Gerakannya juga tidak terbatas, jadi memungkinkan untuk melayani tempat yang berbeda. Nah, kalau truk ini dapat mencapai tingkat pemakaian yang tinggi. Ini untuk contoh hand truck. Hand truck atau bisa kita sebut biasa dengan troli ya. Jadi troli ini nama lainnya adalah hand truck. Nah ini untuk forklift. Untuk forklift mungkin kalian juga sudah tidak asing. Nah, tapi truk ini punya kelemahan antara lain yaitu tidak mampu menangani beban yang berat, mempunyai kapasitas yang terbatas, memerlukan gang karena butuh untuk transportasi perpindahan ke sana kemari. Kemudian sebagian besar truk itu harus dijalankan oleh operator dan truk tidak bisa melakukan tugas yang ganda atau gabungan yaitu proses dan inspeksi seperti peralatan lainnya. Ini ada material handling planning sheet. Jadi material handling planning sheet ini adalah tabel yang digunakan untuk menghitung besarnya biaya penanganan atau perpindahan material berdasarkan peralatan material handling yang digunakan. Jadi untuk material handling yang berjalan diperlukan perhitungan waktu bongkar muat barang, kemudian kecepatan rata-rata dan efektivitas serta jumlah peralatan material handling yang disiapkan. Nah ini di sini ada beberapa variabel biaya perhitungan material handling. Kalau untuk di praktikum itu kan hanya dijelaskan secara singkat saja ya.
mengenai inflow dan outflow-nya gitu. Nah, kalau di sini variabel biaya perhitungan material handling itu ada dilihat dari total waktu perpindahan, luas asal dan luas tujuan jalan yang dipindahkan, kemudian jenis alat material handling yang digunakan, terus kemudian biaya perpindahan. Nah, kalau biaya perpindahan di sini itu banyak ya, ada waktu perpindahan, total waktu penggunaan peralatan, biaya bahan bakar, biaya maintenance, nah itu. Nah, kemudian di sini ada waktu perpindahan juga harus diperhatikan. Waktu perpindahan di sini menyangkut efektivitas, terus kecepatan rata-rata, terus pada saat loading atau unloading gitu. Nah, frekuensi atau seberapa sering material itu akan pindahkan atau produk tersebut akan dipindahkan. Kemudian kapasitas pengangkutannya itu kira-kira dalam sekali jalan itu material handlingnya mampu mengangkut berapa banyak dan berapa bebannya. Jadi kalau untuk perhitungan material handling itu juga harus secara detail seperti ini ya. Nah, untuk biaya material handling ini di sini ada biaya fixed cost dan variable cost. Kalau fixed cost di sini adalah biaya yang tidak terpengaruh pada jumlah perpindahan material. Contohnya biaya investasi, depresiasi, dan biaya sewa peralatan per unit. Nah, kalau variable cost-nya ini contohnya biaya listrik, bahan bakar, perawatan, dan upah operator. Nah, di sini ada contoh sebuah alat angkut forklift diberi dengan harga 50 juta. Diharapkan umur ekonomis 5 tahun. Biaya bahan bakar adalah 20.000 per 8 jam. Sedangkan biaya perawatan sebesar 5.000 per jam. Jika forklift berjalan rata-rata 15.000 meter per hari, tentukan biaya persatuan jarak atau meter dengan anggapan bahwa alat angkut beroperasi 300 hari per tahun dan upah operator adalah 10.000 per jam. Jadi kalau misalnya saya mengajarkan ini ya, memang kalau yang di praktikum itu kan perhitungannya hanya sederhana saja, inflow dan outflow-nya saja. Nah, kalau materi ini, materi mengenai perhitungan ongkos material handling, jadi nanti bisa kalian jadikan perhitungan di laporan KP ataupun di tugas akhir gitu. Jadi, terus kemudian di sini perhitungannya ini mudah ya. Jadi langsung menentukan depresiasi dengan menggunakan depresiasi garis lurus. Harga 50 juta itu tadi harga harga forklift itu sendiri. Terus dikali 1 tahun, kali 1 hari dibagi 5 tahun kali 300 hari kali 8 jam. Jadi sebesar 4.166 per jam depresiasi. Terus kemudian jarak pengangkutan tiap jam adalah 15.000 meter per hari kali 1 hari per 8 jam. Jadi 1.875 meter per jam. Ini jarak pengangkutan. Berarti total untuk biayanya semuanya itu per jamnya itu 21.666 per jam. Dan untuk total ongkos material handling 21.666 dibagi 1.875 ini jarak pengangkutan setiap jam. Jadi hasilnya 11,55 per meter. Ini untuk ongkos material handlingnya per meter. Sedangkan dalam 1 hari itu berapa meter gitu. Tinggal dikalikan aja.
Nah, oke, di sini ada contoh perhitungan untuk material handling ya. Jadi sebuah industri manufaktur memiliki fasilitas-fasilitas produksi yang dikelompokkan ke dalam 7 departemen, yaitu departemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Terus kemudian di sini ada apa sih namanya? Memproduksi 4 jenis produk yang berbeda. Jadi A, B, C, D. Jadi setiap produk itu melalui departemen yang berbeda-beda dulu. Jadi kalau yang produk A itu dia departemennya yang pertama itu 1, kemudian kedua, kemudian yang ketiga itu keempat itu 5, kemudian yang terakhir 7. Jadi yang produk yang jenis A ini tidak melewati 3 dan 6 gitu. Terus kemudian untuk produk B melewati 1, 4, 5, dan 6 saja. Kalau yang C 1, 3, 2, 6, 7. Kalau yang D 1, 4, 3, 2, 5, 6. Ini hampir semua kalau yang D, tapi yang 7 tidak melewati. Terus kemudian layout mesinnya sebagai berikut. Ini layout mesin dari mesin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kalau misalnya jarak dari 1 ke 3 itu apa sih namanya? Ini kan 1 itu jaraknya 10, kalau 3 itu 10 ya. Kalau ngambil titik tengah berarti jarak 1 ke 3 itu 10 tambah 10, 20 dibagi 2, jadinya 10. Coba kita lihat di sini. Nah, ini data untuk jenis peralatan, kapasitas angkut, dan biaya per meter nih. Ini untuk alat material handlingnya untuk XX, YY, dan ZZ dengan biaya pemindahan sebagai berikut ini. Terus, nah ini berat produk A sebesar 2 kg, berat produk B 2 kali berat produk A, berarti 4 ya. Berat produk C setengah dari berat produk A, berarti 1. Dan berat produk D 3 kali berat produk C, berarti 3 ya. Nah, jumlah produk yang dihasilkan per hari untuk setiap produk A, B, C, D adalah 200, 150, 300, dan 250. Nah, berdasarkan urutan mesin di atas, berdasarkan urutan mesin yang ini, kemudian kalian disuruh menentukan besarnya efisiensi. Terus kemudian buatlah ini MHPS dan hitunglah total biaya pemindahan bahannya. Nah, ini untuk berat produk yang dipindahkan per hari. Tadi kan produk A, B, C, D itu urutannya beda-beda. Nah, jumlah perharinya itu kalau A 200, B 150, C 300, dan D 250. Nah, ini berat per produk tadi berdasarkan ini ya, apa namanya, soal yang ini. Terus kemudian berat per hari berarti 200 kali 2, 400, 150 bagi 4, 600, begitu selanjutnya. Sampai D itu 250 kali 3, 750. Nah, ini untuk perhitungan total biaya pemindahan bahan. Nah, untuk perhitungan total biaya pemindahan bahan ini disesuaikan dengan jarak yang tadi. Jarak dari 1 ke 2, lihat yang di sini ya. Kita lihat 1 ke 2 nih ya.
Kalau 1 ke 2 itu kan melewati 3 ya. Yang terdekat itu 1 ke 2 itu berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 berarti 35 ya. Nah 35 itu dibagi 2 jadinya 17,5. Nah, jadi jaraknya per meter adalah 17,5. Jadi ini jarak dalam meter ini mengambil titik tengahnya ya. Dan ini alat yang digunakan. Alat yang digunakan di sini berdasarkan beratnya. Kalau beratnya 400 berarti kita lihat di sini ya. Kalau beratnya 400 berarti menggunakan alat material handlingnya YY. Sebenarnya kalau untuk alat material handling ini kan bisa forklift, bisa truk gitu. Ini diibaratkan sebagai ini ya. Terus kemudian, nah ini terus nanti akan frekuensinya di sini kan ada 1, berarti di sini frekuensi dikali jarak, berarti 1 dikali 17,5. Nah, biaya per meternya itu kan tadi sudah ditentukan 150. Berarti total biayanya 150 dikali 17,5. Nah, begitu selanjutnya semuanya di total menjadi 48.250. Nah, di sini juga ada latihan soal gitu. Kalian ingin mencoba silakan. Jadi suatu pabrik mempunyai 5 buah departemen A, B, C, D, E yang dapat memproduksi 5 macam produk untuk urutan proses, berat, dan jumlah produksi per jamnya untuk 5 produk tersebut adalah sebagai berikut. Ini prosesnya, beratnya, produksinya per hari, per jam. Nah, di sini ada kondisi yang lain ya. Jadi luas areanya A, B, C, D segini. Peralatan yang digunakan kalau misalnya kurang dari 10 kg, berarti pakai tenaga manusia. Kalau 10 sampai 200 itu hand truck dengan biayanya segini. Kalau forklift itu 200 sampai 800 biayanya segini. Nah, bila pemindahan melebihi kapasitas, maka dapat dilakukan pengulangan. Nah, pemindahan dari D ke E harusnya menggunakan tenaga manusia. Kita lihat D ke E. Ada yang di sini kan D ke E itu menggunakan tenaga manusia. Ini kalau mau coba di rumah silakan. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Zidan sama Sandy mau bertanya? Silakan. Pusing Bu, terlalu banyak. Bingung ya? Ya sebenarnya, Iya, kenapa? iya Bu, sama kayak Mas Sandy. Pusing. Enggak kok, ini sebenarnya perhitungan gampang. Coba ya, saya Sandy sama ini, kita mau menentukan ini ya, jarak dulu ini ya. Ini harus tahu sih sebenarnya ini modalnya. Ini kan kalau yang tadi yang 1 ke 2 itu ini inti dari semua metode PTLF ya. Jadi kan sebenarnya metode PTLF itu kan nanti banyak ya. Ada keras, ada block plan, ada apa ya, systematic layout planning gitu. Nah ini kan 1 ke 2, coba kita lihat nih 1 ke 2 ya. 1 ke 2 itu jaraknya berapa aja?
Kan ada 10 nih, ya. Jumlah 10, terus kemudian jumlah lagi 10 gitu ya. Jadi 20 kan? Ditambah lagi yang ini 3 nih. Berapa ini? Jaraknya berapa itu? 10, Berarti 30 kan? 30. Terus Iya, tambah 30. lagi jarak 2, jadi berapa? 5 jadi 35. Nah, kita ambil titik tengahnya 35, berarti 35 dibagi 2, berapa jadinya? 14,5. Ini 35 bagi 2, 15,5 Bu. 17,5 ya. Ya, Iya, iya. 17,5. Nah, ini kan berarti di sini jaraknya 17,5. Terus kita lihat yang 2/5 deh, sekarang 2/5. 2/5. Nah, 2/5 itu lewatnya mana nih yang lebih dekat? Ke kiri apa ke kanan? Berapa ini? 2/5 ya, Bu? 2/5. Ke kiri. Kiri ya, berarti hitungannya berapa aja tuh? 10 tambah 10. Terus ya enggak gitu dong, dia kan melewati 2/5 itu melewati 3 sama 1. Iya. Berarti 5 tambah 10 tambah 10. 15, Ya, tambah 10 lagi. 25, 25 tambah 10 lagi. 35 tambah Tambah 5 jadi 40. 40. Coba kita lihat 2/5 ya. Jaraknya di sini 2/5 10. 2/5 10. Berarti dia hanya melewati, oh iya benar ya tadi. Yang atas tadi, Bu. Benar-benar langsung ya 20. Terus kalau dari mana? 7 ke 6. Itu hampir sama kayak 2/5. Iya, hampir sama 2/5. Coba kalau dari mana ya? Sebentar. Hmm. Empat ke 3. Berapa tuh 4 ke 3? 30 totalnya, Bu. 4 ke 3 itu 5, tak 15, 30. 30 dibagi 2. Jadi 15. 15 ya. Oke. Sebenarnya kalau yang ini itu dia inti dari apa sih namanya? Semua metode PTLF itu ada apa sih namanya? Ada metode class based storage gitu ya. Terus ada apa namanya? Craft, ada pokoknya banyak banget deh. Dan intinya dia
pakai perhitungan titik tengah itu ya, koordinasi titik tengah ini. Jadi harus tahu ini dari 1 ke 3, 1 ke 7, 1 ke 4 itu seperti apa gitu. Tapi ini sebenarnya kalau yang perhitungannya ini harus dicek lagi nih. Kadang ada yang salah saya ini. Tapi intinya seperti itu ya kalau untuk jaraknya itu. Ini bisa dicoba seperti ini. Ini untuk ongkos material handling. Jadi sini juga harus berdasarkan beratnya juga, terus menggunakan tenaga apa gitu. Itu juga harus diperhatikan. Kira-kira seperti itu ya. Memang kalau yang di laporan praktikum saya tidak sertakan ini perhitungannya. Takutnya nanti malah jadi lama gitu perhitungannya. Jadi tidak saya tambahkan. Sebentar. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sidan, Sandy, ada yang mau bertanya? Dari saya cukup, Bu. Cukup ya. Agak bingung. Oh iya, kalau untuk Sidan sama Sandy, kelompoknya sudah maju belum kalau seminar praktikum Untuk kelompok saya insya Allah hari Kamis depan, Bu. minggu depan ya? Jam 7 malam. Kalau Sidan? Kalau kelompoknya Zidan, kapan? Halo? Jadi apa sih namanya sebelum kalian presentasi gitu ya. Jadi tolong disiapkan baik-baik gitu untuk materi presentasinya gitu. Pertama kan memang menggunakan slide PowerPoint. Nah, presentasi ini juga sebagai trial atau latihan kalian untuk mempresentasikan laporan KP ataupun proposal TA ataupun sidang TA gitu ya. Jadi sebelum presentasi diharapkan setiap kelompok itu sudah membaca laporan kelompoknya masing-masing gitu ya. Jadi ketika ditanya oleh asisten atau ditanya oleh saya atau ditanya oleh teman yang lainnya itu, jadi tidak perlu mencari-cari lagi gitu. Jadi sudah hafal gitu bahwa kalau misalnya kemarin saya tanya berapa allowance-nya gitu, berapa persen, itu harus kalian sudah hafal gitu. Oh, allowance yang ditetapkan oleh kelompok kami itu misalnya 100% gitu atau 50%. Nah, allowance-nya itu apa aja gitu. Untuk jarak mesin kah atau pergerakan operator atau apa itu harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi tidak akan memakan waktu presentasi yang lebih lama karena memang kalian sudah mempersiapkan presentasi dengan baik. Gitu ya. Karena saya semalam juga melihat presentasi untuk kelompok yang pertama maju gitu. Jadi kelemahannya itu adalah mereka belum membaca secara full gitu. Padahal laporan itu kan yang kalian buat sendiri gitu. Harusnya kalian hafal gitu isi dari laporan kalian. Itu kira-kira ya. Baik, Bu. Oke deh, kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu untuk kuliah teori perancangan tata letak fasilitas pada pagi hari ini. Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya.
bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan bisa lulus tepat waktu. Amin. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu kuliah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.